1106 Pertempuran Besar Suku Hei 2/3. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. King Xuanzi mungkin hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, tetapi ia telah mengalami kesengsaraan surgawi. Namun, ia tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan langsung dibunuh oleh Nian Erpingzi. Seketika, ekspresi para dewa Gu jalur lurus yang tidak bertarung berubah. Kepala King Xuanzi jatuh ke lantai, terpisah dari tubuhnya. Mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah sambil berkedut terus-menerus. King Xuanzi telah meninggal dengan mata terbuka lebar. Cahaya pedang Nian Erpingzi terus melesat maju, bergerak dengan aura yang mengesankan. Yang mati berikutnya adalah kau. Nian Erpingzi berkata dengan ringan, suaranya yang jernih bergema di langit. Orang malam kedua juga merupakan dewa Gu jalur iblis. Namun, Nian Erpingzi telah menampakkan dirinya, gangguan seperti itu tidak dapat disembunyikan. Dengan demikian, dewa Gu jalur iblis itu lebih baik daripada King Xuanzi. Ia berhasil mundur beberapa saat sebelum Nian Erpingzi mengejarnya dan membunuhnya dalam satu serangan. Ekspresi para dewa Gu jalur lurus berubah lagi. Seorang dewa Gu dari suku Liu, Liu Xuanzhen, tersenyum ke arah langit. Nian Erfu, orang ini adalah anak pedang generasi terbaru dari suku Nian Ermu. Bam, kabut dan asap keluar, ada suara yang datang dari dalam. Ini adalah dewa Gu tingkat 7, tetapi dari penampilannya, dia sangat muda, menyerupai anak laki-laki gemuk berusia 5 atau 6 tahun. Anak laki-laki gemuk itu terkekeh, dia melihat sekeliling dengan diam-diam, menjawab dengan nada dewasa, benar. Anak ini memperoleh warisan sejati pedang suci, dan diasuh oleh tetua tertinggi pertamaku di suku itu selama 10 tahun. Karena itu, ketika dia keluar untuk pertama kalinya sekarang, dia sangat bersemangat seperti ini. Ekspresi Liu Xuanzhen dan yang lainnya berubah sedikit, mereka saling berkirim pesan. Pedang suci Nian Er, kita masih membicarakannya sebelumnya, orang ini adalah dewa Gu tingkat 8 dari suku Nian Er. Dia seperti Hei Fan dalam sejarah, memimpin suku Nian Er menjadi salah satu yang terdepan di jalur lurus di dataran utara. Sang pedang suci Nian Er adalah seorang jenius, ia pernah mengolah jalur cahaya, tetapi berhasil beralih ke jalur pedang. Setelah ia meninggalkan warisan sejati sang pedang suci. Warisan itu memiliki ujian yang sangat sulit dan mematikan, jarang ada pewaris sejati untuknya. Dikatakan bahwa warisan sejati sang pedang suci ini terbagi menjadi 3 bagian. Setelah putaran pertama, dan memperoleh bagian pertama dari warisan sejati sang pedang suci, seseorang akan dikenal sebagai anak pedang. Petik 2. Memikirkan bahwa setelah 300 tahun, seorang pewaris sejati anak pedang baru muncul di suku Nian Er. Kewaspadaan meningkat di dalam diri para dewa abadi jalur lurus. Jika orang ini dibiarkan terus berkembang, di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang aktif di antara para dewa abadi jalur lurus dataran utara. Jika dia dapat maju dan menjadi peringkat 7, jika dia melewati babak kedua dan mewarisi bagian kedua dari warisan sejati, dia akan menjadi pewaris sejati ahli pedang, tidak ada seorang pun di seluruh dataran utara yang berani meremehkannya. Faktanya, anak pedang dengan kultivasi hanya peringkat 6 sudah merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Hanya dalam waktu singkat, dia sekali lagi telah membunuh dewa abadi jalur iblis lainnya. Nian Erpingzi meraung dengan antusias, dia sangat percaya diri. Dia bergerak cepat, menyatu dengan pedangnya, hanya cahaya pedang yang terlihat melesat di sekitarnya, tubuhnya kabur. Cahaya pedang berubah arah, menuju dewa abadi jalur iblis terdekat. Cahaya pedang menembus tubuh dewa abadi jalur iblis, tetapi dia menunjukkan senyum dingin, junior, hanya karena kamu membunuh beberapa orang lemah, kamu memperoleh keberanian untuk menantangku dengan berani ini. Monster tua racun mayat berkata demikian saat asap ungu mengepul dari luka-lukanya yang mengerikan. Asap ungu itu menghilang, menyembuhkan tubuhnya. Namun, cahaya pedang Nian Erpingzi pecah, menampakkan wujud aslinya. Wujud Nian Erpingzi akhirnya terlihat, alisnya tajam dan matanya jernih. Dia adalah pemuda yang tampan. Black, dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa menghentikan darah ungu beracun yang mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Lawan aku lagi. Nian Erpingzi terluka parah, tetapi matanya menyala dengan api antusiasme. Kalau begitu aku akan membunuhmu sebelum mencari harta karun di sini. Monster tua racun mayat tersenyum sinis. Hehe, anak muda zaman sekarang, mereka benar-benar tak kenal takut dan bodoh.
Nian Ervo melirik sebelum menarik kembali tatapannya. Selanjutnya, sosoknya menghilang di udara, sebelum muncul di samping mayat King Xuanzi pada saat berikutnya. Nian Ervo mengulurkan lengan kecilnya yang gemuk, melambai ke arah mayat King Xuanzi. Seketika, tubuh dan kepala King Xuanzi tertahan oleh kekuatan tak berwujud, yang terbang ke lubang abadi Nian Ervo. Anak muda sangat bersemangat, mereka bahkan tidak menginginkan jarahan mereka. Ini adalah mayat seorang dewa abadi, meskipun dewa abadinya tidak dapat diperoleh, semua tanda daunnya masih ada di sini. Hehehe, Nian Ervo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah seorang senior dewa abadi peringkat 7, dia adalah orang yang tamak, bahkan ketika Nian Erpingzi dan racun mayat monster tua bertarung, terlibat dalam pertempuran yang sulit, dia tidak membantu tetapi sebaliknya, dia mengambil mayat dewa abadi yang ditinggalkan Nian Erpingzi. Mati, mati, ini milikku, tak seorang pun boleh mencoba mengambilnya dariku. Aku, Mengji, ada di sini, siapa yang berani melawanku? Suasana menjadi semakin kacau, karena setelah Nian Erpingzi menyerang, para dewa Gu jalur lurus lainnya juga mulai beraksi, memasuki tanah terberkati elang besi. Dengan cara ini, segala macam konflik muncul, pertempuran terjadi untuk memperebutkan segala macam sumber daya. Teriakan elang dapat terdengar terus-menerus. Seekor merak buas yang terpencil mengangkat kepalanya, menunjukkan emosi hasrat manusia yang dalam di matanya. Ini tentu saja adalah dewa terbang merak Heruo. Begitu banyak elang mahkota besi. Tanah terberkati elang besi suku Hei benar-benar sesuai dengan namanya. Heruo berpikir, jika aku dapat memperbudak semua binatang buas yang terpencil ini. Tanah terberkati elang besi memiliki lebih sedikit ruang di tanah dan lebih banyak di langit. Sumber daya di tanah jauh lebih tidak berharga daripada yang ada di langit. Para dewa Gu suku Hei tidak menunjukkan diri mereka, tetapi mereka telah memobilisasi semua elang mahkota besi mereka, menyegel langit. Sejumlah besar elang mahkota besi binatang buas terbang di langit, siapapun yang melanggar akan diserang dengan hebat oleh mereka. Karena itu, sebagian besar dewa Gu jalur iblis memilih untuk mengambil tindakan di darat, mereka ingin terlebih dahulu mendapatkan sumber daya di darat. Seekor burung di tangan lebih berharga daripada 2 di semak-semak. Bagi Heruo, elang mahkota besi memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena dalam rencana kultivasinya, transformasi berikutnya adalah transformasi elang mahkota besi. Merak binatang buas terbang di langit, cepat, dalam sekejap, Heruo menarik perhatian beberapa elang mahkota besi. Heruo waspada secara internal, dia dengan cepat mundur dari elang mahkota besi yang dipancingnya. Dia sendirian, dia tidak bisa melawan begitu banyak elang mahkota besi binatang buas. Dia berencana untuk memancing satu dan melawannya sendirian, perlahan-lahan menangkapnya. Ini kayu afinitas. Murong Kingxi mendarat, melihat pohon tanpa akar yang tumbuh di kolam, matanya bersinar terang. Peri Murong, kamu sangat tanggap, itu dia. Seorang kultivator Gu Immortal menjawab. Namanya Yun Liang, dikenal sebagai Cloud Genleman. Dia telah tiba sebelum Murong Kingxi, dia sedang berkonsentrasi mengumpulkan kayu afinitas di sini. Murong Kingxi melihat Cloud Genleman Yun Liang sedang beraksi, dia tidak menghalanginya, dia hanya menonton dengan tenang. Dia dengan sabar menunggu sampai Yun Liang berhasil menyimpan semua kayu afinitas. Aku malu membuat peri menunggu. Cloud Genleman Yun Liang berkata dengan sikap sopan dan hangat. Murong Kingxi tersenyum, sejujurnya, kayu afinitas ini hanya material abadi tingkat 6, tetapi sangat cocok untukku. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertarung dan... Tuan Awan tersenyum, sebelum Murong Kingxi menyelesaikan kata-katanya, dia berkata, kayu afinitas sangat rapuh, proses pengumpulannya tidak akan terganggu. Peri, jika bukan karena kesabaranmu, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Kita bisa bertarung, jika kau menang, aku akan menyerahkan semua kayu afinitas kepadamu. Murong Kingxi menggelengkan kepalanya, tidak perlu semuanya, aku hanya butuh setengahnya. Peri, kumohon, Tuan, kumohon. Keduanya bertarung tanpa menggunakan kekuatan sejati mereka, pemenangnya belum ditentukan. Tuan Awan Yun Liang memberikan setengah dari kayu afinitas itu kepada Murong Kingxi, keduanya pergi dengan puas. Sebagian besar dewa Gu jalur lurus berperilaku dengan sangat menahan diri dan sopan. Nian Erpingzi dan Nian Erfu dari suku Nian Er adalah pengecualian di antara jalur lurus. Meskipun jalur kebenaran berkembang pesat di dunia Gu Immortal Dataran Utara, menekan jalur iblis dan para abadi tunggal,
para abadi Gu jalur kebenaran yang baru saja datang tidak dapat menandingi jumlah jalur iblis dan para abadi tunggal. Alasannya adalah, suku Huang Jin lainnya memiliki wilayah dan sumber daya mereka sendiri untuk dipertahankan. Meskipun jalur kebenaran memiliki banyak dewa Gu, mereka harus menjaga tempat yang berbeda, hanya orang-orang ini yang dapat dikirim pada akhirnya. Sebaliknya, jalur iblis dan para kultivator tunggal tidak memiliki masalah seperti itu. Ada alasan lain, kekuatan super memiliki aset yang sangat besar, mereka memiliki kekuatan fana di bawah mereka. Mereka cukup toleran terhadap para abadi iblis tunggal dan para abadi tunggal. Selama manfaat mereka tidak tersentuh, mereka tidak akan bertarung habis-habisan. Para abadi Gu tidak mudah dibunuh, jika dendam terbentuk, mereka akan pergi dan menyerang wilayah mereka, itu akan menjadi sakit kepala yang besar bahkan bagi kekuatan super. Seperti kata pepatah, dia yang terpuruk tidak perlu takut jatuh. Di sisi lain, cendekiawan bebas dan Pisui Han telah memutuskan pemenangnya. Pisui Han memiliki jurus pamungkas abadi yang baru, tetapi ia tidak dapat menandingi jurus pamungkas khas Unfettered Scholar, Tousan Disintegrations. Pisui Han mendengus, langsung pergi tanpa ragu-ragu. Tidak ada gunanya mengerahkan seluruh tenaga hanya untuk beberapa sumber daya sederhana. Meskipun Gu Immortal jalur iblis bebas, mereka sering bekerja sendiri. Ketika malapetaka dan kesengsaraan turun, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka tidak seperti pasukan jalur lurus dengan Gu Immortal di suku mereka untuk diandalkan, dan dimintai bantuan. Dengan demikian, para dewa Gu jalur iblis dan para dewa abadi sangat waspada terhadap malapetaka dan kesengsaraan mereka. Mereka sering menghitung biaya pertempuran, tidak apa-apa untuk memperebutkan sumber daya, tetapi jika pengeluaran esensi abadi terlalu tinggi, mereka tidak akan melanjutkan dengan kesepakatan yang kalah. Di langit tanah terberkati elang besi, aula fajar emas rumah Dewa Gu masih mengambang di tempat semula, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dewa Gu dari suku Gong dan suku Bai Zhu belum bertindak, mereka berbicara di dalam aula. Gong Er dari suku Gong sudah cemas, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di ekspresinya, menyebutkan dengan santai, semua orang memperebutkan sumber daya tanah terberkati elang besi di tanah, hampir tidak ada yang tersisa. Apakah sukumu belum masuk? Dewa Gu dari suku Bai Zhu saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum, sumber daya berharga di dalam tanah terberkati elang besi ada di langit. Dewa Gu dari suku Hei belum muncul, pertempuran baru saja di tahap tengah sekarang. Gong Er kagum dan terkejut. Meskipun suku Bai Zhu ini sekarang berada di jalan yang benar, dilindungi oleh Dewa Langit Bai Zhu, fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan suku Huang Jin. Pada saat ini, para Dewa Gu suku Bai Zhu bersikap tenang dan kalem, tanpa rasa cemas atau tergesa-gesa sama sekali, itu benar-benar membingungkan. Yang keempat, Dewa Merak Terbang Heruo berhasil menangkap elang mahkota besi lainnya, dia merasa sangat senang. Binatang buas yang terlantar tidak umum. Di 10 daerah ganas dataran utara, binatang buas yang terlantar hidup berkelompok, hanya sedikit Dewa Gu yang berani masuk ke sana. Dan elang mahkota besi liar dan yang dipelihara suku Hei memiliki kekuatan tempur yang berbeda. Dan karena Dewa Merak Terbang memiliki taktik tempur yang bagus, dia memperoleh banyak keuntungan, menangkap 4 elang mahkota besi. Suku Hei terkenal dengan pemeliharaan elang mahkota besi. Aku benar-benar heran bagaimana mereka bisa memelihara begitu banyak elang mahkota besi di sini. Heruo mendesah sambil melihat ke arah langit. Masih ada sejumlah besar elang mahkota besi yang terbang di langit. Mereka adalah kelompok yang besar, Heruo menangkap 4 ekor tidak berarti apa-apa bagi kelompok itu. Aneh, Dewa Gu suku Hei tidak muncul sejak awal. Bahkan setelah aku menangkap 4 elang mahkota besi, mereka tidak akan peduli. Heruo waspada. Dia tidak diliputi oleh kebahagiaan atas kemenangan. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Sosok yang diselimuti angin dan petir bergegas menuju kelompok elang. Pupil mata Heruo mengecil, dia mengenali orang ini, itu Nu Ergu. Mereka dalam masalah. Nu Ergu berasal dari suku Nuer, bagian dari garis keturunan Huang Jin, dan merupakan kekuatan super. Nu Ergu memiliki kepala kecil dan perut besar, tubuhnya tidak proporsional, bola matanya menonjol keluar, sementara anggota tubuhnya kering seperti ranting, dia memiliki kulit pucat menyerupai orang sakit, tanpa sedikit pun tanda-tanda kemerahan di wajahnya. Namun penampilan bisa menipu, dia adalah seorang ahli terkenal di antara para Dewa Gu peringkat 7, dia berada di level yang sama dengan cendekiawan bebas dan Pisui Han di jalur iblis.
Serangan Nu Ergu membuat marah kelompok elang mahkota besi. Seketika, lebih dari 50 elang mahkota besi menyerang ke arahnya. Nu Ergu terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik begitu banyak perhatian. Kelompok elang menyerang, menghasilkan bayangan besar dan menutupi penglihatan Nu Ergu. Di saat kritis, Nu Ergu menggunakan jurus pembunuh abadi khasnya. Tubuhnya mengembang dengan cepat, mengembang hingga 6 kali lipat dari aslinya, membuat Nu Ergu tampak seperti wanita hamil besar. Nu Ergu mengulurkan tangannya, menepuk perutnya. Ledakan, suara keras dengan gelombang suara besar menyebabkan gerakan kelompok elang terhenti. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 suara besar dibuat, gelombang suara menyebar satu demi satu, momentum kelompok elang terputus, formasi mereka menjadi berantakan dan tidak teratur. Nu Ergu menggeram, saat elang mahkota besi di sekitarnya langsung merasa pusing. Selanjutnya, dia terbang cepat menjauh dari celah di antara elang-elang ini, keluar dari pengepungan mereka. Kelompok elang itu mengejar sebentar, sebelum kembali ke tempat asal mereka. Nu Ergu telah mendarat di tanah, dia berkeringat saat melihat ke langit, perutnya telah menyusut, tetapi dia masih merasakan sedikit ketakutan yang tersisa. Di satu sisi, satu suara terdengar, Nu Ergu, mengapa kamu begitu menyedihkan? Nu Ergu menoleh, dia melihat orang itu tingginya lebih dari 8 kaki, dia memiliki pupil merah cerah dan kulit biru tua, dengan rambut ungu dan taring tajam. Nu Ergu mendengus dingin, cukup sarkasme, Guan Chou. Jika kamu punya nyali, serang seperti aku. Guan Chou mencibir, 2 tinju tidak dapat menandingi 4 telapak tangan, aku tidak sebodoh kamu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Kamu, Nu Ergu sangat marah, dia menatap Guan Chou, matanya menyemburkan api. Guan Chou tertawa dingin, menatapnya tanpa rasa takut. Nu Ergu adalah seorang ahli jalur lurus peringkat 7 yang terkenal, yang mengolah jalur suara. Guan Chou tidak lebih lemah darinya, ia mengolah jalur transformasi. Keduanya adalah dewa Gu dari suku Guan dan suku Nuer, mereka memiliki latar belakang yang sama kuatnya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli terkenal, meskipun ia tampak bermasalah, ia tidak terluka. Heruo melihat semuanya, ia segera menarik kembali pandangannya. Nu Ergu ada di sini, dan perhatian Guan Chou juga tertuju pada elang mahkota besi ini. Ini berarti bahwa sebagian besar sumber daya di tanah sudah diambil. Heruo diam-diam mundur. Ia hanyalah seorang dewa Gu jalur iblis dengan tingkat kultivasi peringkat 6. Ia tidak berani terlalu dekat dengan kedua ahli jalur lurus ini. Pertarungan di tanah terberkati elang besi terus berkobar seperti api liar, segala macam pertarungan dengan skala yang berbeda sedang berlangsung. Beberapa pertarungan berakhir dengan pemenang dan pecundang, sementara pertarungan lainnya melibatkan kematian. Beberapa memperoleh keuntungan besar, sementara beberapa lolos dengan luka berat. Di tanah terberkati, sumber daya semakin menipis. Beberapa Gu immortal tingkat bawah tersingkir, baik mati atau terluka, beberapa dengan bijak memilih untuk mundur, sementara yang lain memiliki metode untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka bersembunyi di suatu tempat dan mengamati situasi dengan tenang. Semakin banyak Gu immortal menempatkan fokus mereka di langit. Tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya menyapu kelompok elang mahkota besi di langit. Serta sarang elang kayu bulat tersembunyi yang disembunyikan oleh kelompok elang. Skala kelompok elang sangat besar, ini adalah akumulasi suku Hei setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan kekayaan untuknya. Ini adalah salah satu sumber daya paling berharga di tanah terberkati elang besi. Bahkan orang-orang seperti Nu Ergu tidak dapat memblokir serangan elang mahkota besi. Jumlahnya terlalu besar. Tentu saja, itu juga karena Nu Ergu tidak mau menyia-nyiakan esensi abadi. Mata ikan masnya menunduk, melihat semakin banyak dewa abadi Gu, dia berteriak, terlalu banyak elang mahkota besi, dewa abadi Gu suku Hei belum menunjukkan diri, kita semua harus maju dan membagi kelompok elang ini di antara kita sendiri. Saya setuju. Sarjana tanpa keterbatasan adalah yang pertama menanggapi. Keduanya berada di jalan yang benar dan jalan iblis, tetapi dalam situasi ini, mereka mencapai konsensus. Mereka harus terlebih dahulu berurusan dengan kelompok elang dan mendapatkan manfaatnya. Kelompok elang itu besar, ada banyak dewa abadi Gu, jika mereka bekerja sama, elang mahkota besi ini akan menjadi daging di talenan. Seseorang menyerang lebih dulu,
menyebabkan dimulainya pertempuran antara makhluk abadi dan elang. Serangan besar dilepaskan, memicu pertarungan yang intens. Elang menjerit melengking, sementara manusia juga berteriak keras. Serangan semua elemen ditembakkan, petir menyambar saat cahaya keemasan berkedip. Di luar tanah yang diberkati, Gong Er duduk di dalam aula fajar emas, melihat ke bawah. Dalam penglihatannya, ada kembang api berwarna pelangi yang menutupi seluruh langit. Namun, ada niat membunuh yang kuat dalam kembang api itu. Kadang-kadang, elang mahkota besi mati, tubuh mereka terpotong-potong, sementara beberapa elang mahkota besi juga ditangkap. Mata Gong Er bersinar, adegan pertempuran antara jalan lurus, jalan iblis, dan Dewa Tunggal direkam secara diam-diam olehnya menggunakan cacing gu tersembunyi. Ini adalah kecerdasan yang berharga. Sejak runtuhnya Gedung 88 yang sejati, sejumlah besar gu abadi diperoleh oleh Dewa Gu Dataran Utara. Setelah Qin Bai Sheng mengadakan pelelangan, Dewa Gu memperoleh sumber daya yang mereka inginkan. Setelah beberapa waktu beradaptasi, banyak Dewa Gu memperoleh metode baru, kekuatan pertempuran mereka meningkat drastis. Dewa Gu yang melakukan hal yang sama seperti Gong Er jumlahnya tidak sedikit. Semua orang memiliki niat yang sama. Kecerdasan sangat penting, baik itu kekuatan super lain atau Dewa Gu tunggal. Dalam banyak kasus, mengetahui apa yang dimaksud Gu abadi lawan Anda dapat menemukan cara untuk melawan mereka. Bahkan jika Anda tidak memiliki cara untuk melakukannya, tetaplah baik untuk waspada terhadap mereka. Para Dewa Gu melawan elang mahkota besi sambil mengamati, mengumpulkan informasi. Di balik pertempuran yang intens itu terdapat rencana dan rencana tersembunyi. Para Dewa Gu menilai diri mereka sendiri dan musuh-musuh mereka, mengonfirmasi status mereka di dunia Dewa Gu saat ini. Setelah periode kultivasi ini, apakah mereka menjadi lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan yang lain? Siapa yang bisa diganggu, sementara siapa yang tidak bisa dianggap remeh? Elang mahkota besi saat ini hanyalah keuntungan materi, sementara informasi adalah keuntungan jangka panjang. Gong Er memperhatikan sebentar, merasa semakin tidak sabar. 3 Dewa Gu suku Bai Zhu di sampingnya sama sekali tidak bergerak sejak pertempuran di markas besar suku Hei dimulai. Baru saja, dia membawa aula fajar emas suku Gong untuk mendapatkan keuntungan besar, itulah satu-satunya cara untuk membuat perjalanan ini sepadan. Gong Er tidak tahan lagi, dia menunjuk ke bawah, memberitahu Dewa Gu yang datang bersamanya, tanah yang diberkati elang besi sedang mengalami kerusakan, ada lebih dari 1000 cacat yang tercipta. Tapi sekarang, tidak ada satupun Dewa Gu suku Hei yang muncul, ini sangat aneh. Turunlah dan bantu rekan-rekan kita, dan cegah rencana suku Hei. Kami dari suku Gong adalah pemimpin jalan yang benar, kami harus membela sekutu kami. Ya, kedua Dewa Gu suku Gong segera bertindak. 3 Dewa Gu suku Bai Zhu duduk di sana sambil menertawakan diri mereka sendiri. Hasil dari pertempuran suku Hei ini sudah diputuskan sejak awal. Bahkan jika sesuatu yang aneh terjadi, tidak ada bahaya. Para Dewa Abadi suku Gong bertindak seperti ini karena kepentingan mereka sendiri. Mereka memiliki motif yang egois, tetapi mereka masih ingin berpura-pura menjadi agung dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat yang sama, di area tertinggi tanah yang diberkati elang besi, para Dewa Abadi suku Hei berkumpul, mereka melihat pertempuran itu, mereka memiliki perasaan yang berat dan ekspresi yang buruk. Mengapa dia belum bertindak? Pada tahap ini, dia belum melakukan apapun. Jangan bilang, perjanjian kita telah dibatalkan. Beberapa Dewa Abadi suku Hei menanyakan hal ini, merasa tidak nyaman. Dia sudah setuju, dengan statusnya, dia tidak akan menarik kembali perjanjian itu. Mari kita lihat dulu. Kita buat 3 lapis pertahanan, kelompok elang mahkota besi hanyalah yang pertama. Tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua suku Hei berbicara, menenangkan para dewa. Heruo berubah menjadi burung merak buas yang terpencil, melebarkan sayapnya dan bertarung dengan 3 elang mahkota besi. Ini hanyalah sebagian kecil dari medan perang yang besar, dan dia hanyalah dewa abadi yang tidak penting di antara yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tidak adanya peringkat 8, ahli peringkat 7 adalah yang terkuat. Beberapa ahli peringkat 6 berusaha mendapatkan keuntungan di sepanjang pinggiran. Tiba-tiba, ada aroma aneh. Jantung Heruo melonjak, dia dengan cepat menahan napas. Aku diracuni. Merasakan ini, Heruo dengan cepat menggunakan cacing gu penyembuhnya. 3 elang mahkota besi berteriak, dalam sekejap, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun lagi,
mereka jatuh ke tanah dengan lemah. Sesosok terbang ke langit, menangkap 3 elang mahkota besi ini dan memasukkannya ke dalam lubang abadi miliknya. Itu adalah racun mayat monster tua. Dia tertawa sinis, gas ungu melingkari tubuhnya. Setelah mengumpulkan 3 elang mahkota besi, dia menatap Haruo dengan seringai jahat. Jantung Haruo bergetar, dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Hehehe, nona muda, ikut aku. Racun mayat monster tua menghembuskan udara ke arah Haruo. Haruo baru saja menekan racun di tubuhnya, ketika dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia merasa lemah dan jatuh ke tanah setelah racun mayat monster tua bertiup ke arahnya dari kejauhan. Aku terlalu serakah. Aku ingin mendapatkan lebih banyak elang mahkota besi dan terlalu memperhatikan mereka, mengabaikan lingkungan sekitar dan diserang diam-diam oleh racun mayat monster tua. Melihat bahwa dia akan ditangkap oleh racun mayat monster tua, Haruo merasa sangat putus asa. Pada saat ini, cahaya pedang terbang di atasnya. Cahaya pedang itu secepat kilat, dengan berani menembus tubuh racun mayat monster tua, sebelum berubah menjadi Nian Erping Zi 100 langkah jauhnya. Monster tua mayat racun meluap dengan amarahnya, bajingan kecil, kau masih saja mencari masalah denganku. Karena gangguannya, Haruo berhasil menekan racunnya dan dengan cepat melarikan diri, mendapatkan kembali kebebasannya. Tubuh Nian Erping Zi compang camping, salah satu lengannya terkorosi hingga hanya tulang yang tersisa. Wajahnya berubah ungu, dia sangat teracuni. Namun dia mengangkat kepalanya dan menatap racun mayat monster tua, berkata dengan arogan, kau tidak bisa pergi sebelum pemenang ditentukan. Racun mayat monster tua sangat marah, tetapi dalam kemarahannya, ada juga penyesalan. Mengapa dia menarik psikopat ini? Setiap anak pedang di setiap generasi gila, tapi yang ini lebih gila dari yang lain. Jauh di sana, Nian Erfu menggelengkan kepalanya, melambaikan lengan kecilnya yang gemuk. Seekor elang mahkota besi menjerit ketakutan, ia mengepakkan lengannya dengan putus asa, mencoba melarikan diri, tetapi dengan kekuatan jalur ruang angkasa, elang mahkota besi itu menghilang, memasuki lubang abadi Nian Erfu tanpa perlawanan. Metode racun mayat monster tua itu kejam, ia menyerang Nian Erping Zi, tetapi sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada Nian Erfu secara diam-diam. Nian Erping Zi memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, meskipun ia mewarisi sebagian dari warisan sejati Sword Sein, ia bukanlah tandingan dari ahli peringkat 7 seperti Old Monster Course Poison. Nian Erping Zi dapat bertahan hidup sampai sekarang karena Nian Erfu telah membantunya dari jauh selama ini. Nian Erfu adalah Gu Immortal jalur ruang angkasa, ia memiliki tingkat kultivasi yang dalam, dengan metode yang tak terhitung jumlahnya yang dapat digunakannya. Ia menjarah sumber daya di semua tempat, mendapatkan kekayaan yang sangat besar, sambil melindungi Nian Erping Zi, mencegah Old Monster Course Poison memberikan pukulan yang fatal. Old Monster Course Poison merasa semakin menyesal. Saat ini adalah kesempatan berharga yang tidak akan pernah dilihat orang dalam 100 tahun, tetapi ia bertarung dengan Gu Immortal di sini, sementara yang lain menjarah sumber daya di semua tempat. Old Monster Course Poison terkenal dan memiliki latar belakang yang dalam. Ia pernah bergabung dengan Zombie Alliance sebagai orang yang masih hidup, sebelum mengkhianati mereka di kemudian hari. Northern Plains Zombie Alliance mencoba menangkapnya, tetapi gagal setiap saat. Nian Erping Zi dan Old Monster Course Poison bertarung, pertarungan semakin memanas seiring berjalannya waktu, meskipun ia tidak bisa menang, ia telah menjadi terkenal karena pertarungan itu. Mulai sekarang, dunia Gu Immortal Northern Plains akan tahu bahwa suku Nian Er telah menghasilkan seorang jenius yang luar biasa. Sebenarnya, Gu Immortal dari kekuatan super lain tidak akan menyinggung Gu Immortal jalur iblis secara menyeluruh. Namun suku Nian Er berbeda. Suku garis keturunan Huang Jin ini berbeda dari suku super Huang Jin lainnya. Anggota suku mereka tinggal di tanah yang diberkati atau surga gua. Mereka tidak menempati wilayah manapun di dunia luar Northern Plains. Dengan cara ini, mereka tidak punya banyak keraguan. Bahkan jika Gu Immortal jalur iblis ingin menyerang mereka, mereka tidak bisa. Lagi pula, hanya ada sedikit metode untuk memasuki celah abadi. Bahkan jika seseorang bisa masuk, mereka akan berada di wilayah musuh, mereka akan kehilangan banyak keuntungan di dalam. Masa muda benar-benar menakjubkan. Nian Erfu menghela napas, dia berbicara dengan nada tua, tetapi dia memiliki penampilan seperti anak laki-laki gemuk, itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Hanya Old Monster Course Poison yang bisa merasakan kekuatannya yang mengerikan.
Selama pertempuran ini, Nian Erfu telah menyerang puluhan kali. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Nian Erpingzi, dia bahkan berhasil melukai Old Monster Course Poison secara diam-diam beberapa kali. Setelah menangkap beberapa elang mahkota besi lagi, bidang penglihatan Nian Erfu menjadi bersih. Sarang elang kayu berbentuk bola bundar besar melayang di udara, tanpa pertahanan apapun. Saya pernah mendengar suku Hei memiliki metode pemeliharaan khusus ini. Mereka menggunakan semacam logam atau biji, bahan abadi yang dapat meningkatkan laju reproduksi elang mahkota besi, dan mempercepat laju pertumbuhan mereka. Bahan abadi berharga apa yang ada di sarang ini? Nian Erfu hendak bergerak, ketika ekspresinya tiba-tiba membeku. Sesosok bergerak seperti angin yang mengamuk, terbang keluar dari sarang di depannya, dengan cepat pergi menuju cakrawala. Jalur Iblis Gu Abadi Hui Fengzi. Ini adalah ahli jalur angin peringkat 7, yang dikenal publik sebagai orang tercepat di dataran utara, bahkan Yao Huang tidak dapat menghentikannya. Dia pertama kali bergabung dengan Sekte Bayangan, sebelum menyerah pada pengadilan surgawi, identitasnya sebagai pengkhianat belum terungkap. Dalam situasi yang penuh dengan kekacauan, Hui Fengzi dapat bertindak bebas seperti angin. Dia tidak hanya cepat, dia juga lincah, dia menunjukkan keuntungan terbesar dari jalur angin hingga batasnya. Segera, Nian Erfu melihat bahwa Hui Fengzi, dengan mudah melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya, memasuki sarang elang lainnya. Anak ini benar-benar menghalangi keberuntunganku. Nian Erfu menatap Nian Erpingzi, mendesah keras ke langit. Pertarungan antara manusia dan elang berakhir. Jumlah elang mahkota besi berkurang, semua sarang elang kayu berbentuk bola bundar diserbu oleh Dewa Gu. Bagus, bagus, bagus. Itu adalah material abadi peringkat 7 yang mendominasi tembaga. Dewa Gu Sihou bersorak, dia telah memperoleh banyak keuntungan. Hui Fengzi terkutuk ini, dia berani merebut apa yang menjadi milikku. Meng Ji sangat marah, dia menatap tajam ke arah Hui Fengzi yang terbang menjauh. Hui Fengzi tidak berbicara, tetapi dia merasa sangat gelisah, dia tidak menyentuh sarang elang itu. Tampaknya seseorang yang telah menyelinap masuk membuatnya disalahkan atas tindakan mereka. Di dalam sarang elang kayu berbentuk bola bundar, terdapat material abadi peringkat 7 di setiap sarang, baik logam maupun biji, dan jumlahnya sangat banyak. Para Dewa Gu memperoleh keuntungan besar, mereka menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini hanyalah pesta, mereka menjarah semua kerja keras suku Hei. Semakin kuat Dewa Gu, semakin besar keuntungannya. Hukum rimba di dunia Dewa Gu ditampilkan di sini dengan jelas. Para Dewa Gu suku Hei terdiam membisu. Mereka melihat sarang elang kayu berbentuk bola bundar yang mengepulkan asap, beberapa jatuh ke tanah, beberapa rusak parah, berputar di udara. Sarang-sarang ini adalah kebanggaan suku Hei, simbol kekuatan mereka. Namun sekarang, mereka diinjak-injak dan direnggut. Kemarahan, kebencian. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Ketakutan. Segala macam emosi ada di dalam para Dewa Gu suku Hei ini, mereka hampir tidak bisa bernapas. Cukup, seorang Dewa Gu suku Hei berdiri tiba-tiba. Dia memiliki tubuh yang besar, dia melihat sekeliling dengan tatapan marah, menatapnya pada tetua tertinggi pertama, kapan kita akan menunggu? Kau mengandalkannya, tidak bisakah kau lihat, dia telah menyetujui kita dengan sengaja, sehingga kita tidak akan menyimpan sumber daya sesuai perjanjian. Kita terjebak di dalam tanah yang diberkati dan tidak bisa pergi. Ini adalah rencana, dia mempermainkan kita. Semuanya, di mana keberanian kalian? Apakah kalian tidak marah? Tidakkah kalian merasa benci? Apakah kita akan duduk di sini dan menunggu kematian, atau keluar dan bertarung seperti pahlawan pemberani? Ini adalah rumah kita, tapi sekarang, orang luar ini menjarah dan menghancurkannya. Tai Seng, tetua tertinggi kedua memiliki ekspresi yang rumit, dia memanggil Dewa Gu suku Hei yang marah ini. Tetua tertinggi pertama, katakan sesuatu. Hei Taiseng menatap tetua tertinggi pertama suku Hei dengan tatapan yang gigih. Semua orang juga melihat ke arah tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama suku Hei terdiam beberapa saat sebelum berkata, dalam situasi ini, sumber daya hanyalah hal-hal eksternal, jadi bagaimana jika kita menyerahkannya? Jika kita tidak menerima bantuannya, kita tidak akan memiliki tempat di seluruh dataran utara. Kita akan menunggu dan melihat. Hei Taiseng mendengar ini dan tubuhnya bergetar, dia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan tubuhnya. Dia tidak merasa marah sekarang,
hanya kesedihan yang mendalam. Para senior, menurut pendapat saya yang sederhana, saya pikir Tuan Hei Taiseng benar. Kali ini, seorang Gu Immortal peringkat 6 dari suku Hei berbicara. Saya memiliki pendapat yang sama. Jika kita tidak bertarung sekarang, kapan kita akan menunggu? Kasus terburuk adalah kematian. Semakin banyak Gu Immortal suku Hei berdiri. Hei Taiseng melihat ini dan merasakan gelombang. Kepercayaan dirinya yang kuat, tatapannya kembali tajam. Kau, tetua tertinggi kedua terkejut. Tetua tertinggi pertama tetap diam. Hei Taiseng tiba-tiba tertawa keras, 3 lapis pertahanan. Bahkan jika kita memiliki 30 lapis pertahanan, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi ini? Maju, mari kita hadapi musuh-musuh ini. Bagaimana kemuliaan suku Hei bisa ternoda? Sumber daya suku Hei tidak semudah itu diambil. Mereka akan membayarnya dengan darah dan nyawa mereka. Hei Taiseng melangkah maju dengan lebar, dia berbalik dan meninggalkan aula. 7 dewa Gu suku Hei tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka mengikutinya dengan ekspresi tegas. Tetua tertinggi pertama, tidakkah kau akan berbicara dengan mereka? Tetua tertinggi ketiga merasa gelisah. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Tetua tertinggi pertama menghela nafas, dia tampaknya telah menua 100 tahun. Lapisan pertahanan pertama suku Hei telah hancur, elang mahkota besi telah mati, terluka, atau ditangkap, tidak ada yang tersisa. Para dewa Gu terbang lebih tinggi ke langit, melihat elang naga. Sejumlah besar elang naga membentuk garis pertahanan kedua. Begitu banyak elang naga, mata seseorang berbinar. Meskipun elang naga tidak sebanyak elang mahkota besi, mereka tetap merupakan harta karun yang sangat besar. Seseorang mengkritik. Beberapa dewa Gu yang tidak sabar sudah mulai menyerang. Para dewa Gu tersentak, beberapa terkejut, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Elang naga ini tidak normal. Benar, aku pernah berinteraksi dengan elang naga binatang buas sebelumnya, bagaimana mereka bisa begitu sulit dihadapi. Elang naga ini memiliki vitalitas yang lebih kuat dan kecepatan yang lebih tinggi. Apakah rumor dari masa lalu itu benar? Para dewa diingatkan oleh ini, 50 hingga 60 tahun yang lalu, ada rumor di dunia dewa Gu dataran utara bahwa suku Hei telah memperoleh terobosan besar dalam memelihara elang naga. Mereka menciptakan spesies elang terpencil yang sama sekali baru, mereka tampak seperti elang naga, tetapi berbeda. Ini bukan elang naga, mereka adalah elang resonansi. Elang ini tidak diciptakan oleh suku Hei, mereka adalah hasil kerja keras suku Qiaoku. Seorang dewa Gu berkata dengan sangat sedih. Semua orang melihat ke sekeliling, itu adalah Qiao Dong. Dia adalah seorang dewa abadi yang memiliki jalan lurus, tetua tertinggi pertama dari suku Qiao. Suku Qiao adalah bawahan dari suku Hei. Dahulu kala, suku Qiao ingin meninggalkan suku Hei, dan diberi pelajaran oleh Hei Cheng, yang pergi untuk menekan mereka. Tidak heran suku Qiao dan suku Hei memiliki konflik, ada banyak informasi latar belakang yang tersembunyi. Para dewa memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun juga, hukum rimba sangat umum. Qiao Dong ini bisa menjadi abadi karena dukungan suku Hei. Sekarang suku Hei dalam kesulitan, dia bergabung dan menyerang tanah terberkati elang besi. Para dewa Gu jalur paling benar, para tetua tertinggi suku Huang Jin, memandang Qiao Dong dengan dingin dan penuh permusuhan. Mereka tidak menyukai orang yang menggigit tangan yang memberi mereka makan. Namun di belakang Qiao Dong, ada dewa Gu suku Liu, Liu Zuanshen. Dengan sekali pandang, jelas bahwa Qiao Dong sekarang berada di bawah suku Liu. Suku Liu dan suku Hei memiliki hubungan yang buruk, suku Qiao adalah bawahan suku Hei, tetapi sekarang suku Hei sedang terpuruk, Qiao Dong membelot ke suku Liu, itu tidak aneh. Pengkhianat ini pantas mati. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari jauh. Tidak lama kemudian, sudah dilakukan. Sebuah bayangan yang menyerupai gunung menghantam Qiao Dong. Dalam sekejap, Qiao Dong tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berteriak, "Tetua Liu, selamatkan aku." Liu Zuanshen dengan cepat muncul di depan Qiao Dong, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, menyebabkan semua kegelapan memudar. "Hei Taiseng, dengan aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti Qiao Dong." Liu Zuanshen menatap orang itu dengan niat bertarung yang kuat. Para dewa Gu mulai bergerak. Baik itu elang naga atau elang resonansi, mereka tidak penting. Yang terpenting adalah, para dewa Gu suku Hei akhirnya bertindak. Dengan dewa Gu peringkat 7 Hei Taiseng sebagai pemimpin,
7 Dewa Gu peringkat 6 mengikuti di belakangnya, berdiri di hadapan para dewa. Hei Taiseng melihat sekeliling, sebelum tatapannya tertuju pada Liu Xuanzhen, dia mencibir, bertanya, begitukah? Ekspresi Liu Xuanzhen berubah menjadi terkejut, dia berbalik dan melihat. Qiao Dong masih berdiri di belakangnya, melayang di udara, tetapi ekspresinya membeku karena terkejut, dia tidak memiliki vitalitas lagi, dia sudah mati. Gerakan pembunuh abadi yang menguras kehidupan. Teriak Liu Xuanzhen sebelum merasakan kemarahan yang hebat, tetapi kemarahannya segera memudar karena hanya kesedihan dan kekaguman yang tersisa. Dia dan Hei Taiseng adalah rival lama, mereka telah bertarung lebih dari 100 kali. Dia jelas bahwa kegelapan yang menguras kehidupan ini kuat, tetapi tidak dapat digunakan dengan mudah, setiap aktivasi memiliki biaya yang sangat besar. Liu Xuanzhen belum pernah melihat Hei Taiseng menggunakan kartu truf ini di awal pertempuran. Dari sini, dia mengerti, saingannya selama bertahun-tahun telah mempersiapkan diri untuk mati, dia memiliki mentalitas untuk membunuh musuh sebanyak mungkin sebelum kalah. Hei Taiseng melihat Qiao Dong, moral para dewa Gu suku Hei di belakangnya meningkat. Hei Taiseng adalah orang yang berpengalaman, menggunakan kesempatan ini, dia menggunakan metodenya. Seketika, elang resonansi terbentuk menjadi kelompok, bergerak dalam formasi. Setiap dewa Gu suku Hei pergi ke suatu daerah dan mempertahankan wilayah. Dengan adanya Gu Immortals di sini, garis pertahanan kedua menjadi stabil, mereka sulit untuk dihadapi. Hal ini membuat banyak Gu Immortals yang menyerbu suku Hei menjadi marah. Merusak kekayaan seseorang sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Kebencian ini sangat besar, dan karena suku Hei lemah, mereka kehilangan satu-satunya Gu House Dark Prison milik mereka, satu-satunya masalah adalah Green City Amukan. Namun dalam situasi ini, suku Hei hanya berjuang di ambang kematian. Aku akan melawanmu, Pi Sui Han menerkam. Dia melambaikan tangannya, saat gelombang pasang mulai terbentuk, menyerbu ke arah Hei Taiseng. Gelombang pasang itu terbang ke udara dan berhenti, berubah menjadi gletser saat suhu turun. Hati-hati, ini jurus pamungkas Pi Sui Han, gletser banjir. Teriak seorang dewa Gu tingkat 6 dari suku Hei. Hei Taiseng tertawa pelan, dia dan Pi Sui Han juga punya permusuhan yang dalam, dia tidak terkejut saat Pi Sui Han menyerangnya. Dia hanya pecundang, terus kenapa? Mata Hei Taiseng bersinar dengan cahaya gelap, dia tidak bergerak, dia hanya melihat ke atas. Gletser putih itu tertutup air hitam, dalam beberapa tarikan napas, gletser itu hancur. Pi Sui Han menggerutu, memuntahkan seteguk darah, jatuh dari langit. Melawan begitu banyak musuh, jurus pamungkas tidak mudah digunakan. Sosok muncul di belakang Hei Taiseng. Itu adalah Huang Di. Ini adalah Dewa Gu Jalur Iblis tingkat 7 yang berkomunikasi dengan anggota Jalur Iblis lainnya, memasuki tanah terberkati elang besi terlebih dahulu dan menyebabkan jalur lurus kehilangan inisiatif. Dia telah mendapatkan banyak hal, saat ini, dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dan membunuh Hei Taiseng. Hei Taiseng tidak bergerak, dia bahkan tidak menoleh, dia hanya melambaikan lengan bajunya. Seketika, cahaya gelap meledak seperti ombak, mengirim Huang Di menjauh. Huang Di berjuang untuk keluar dari gelombang hitam, menunjukkan keterkejutan di wajahnya. 7 lubangnya memuntahkan darah hitam, dia mengebor ke dalam tanah tanpa sedikit pun keraguan, menghilang. Dasar tikus, apa yang bisa kau lakukan? Hei Taiseng mendengus, melihat sekeliling, berteriak, siapa selanjutnya? Tidak ada yang datang. Hei Taiseng memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia bahkan lebih kuat dari Pi Sui Han. Para dewa dapat mengatakan, orang ini siap untuk mati, dia mengalir dengan niat bertarung dan bertarung tanpa syarat, dalam situasi ini, kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Mengapa semua orang datang ke tanah terberkati Iron Eagle? Untuk mendapatkan keberuntungan. Jika tujuan mereka adalah keberuntungan, mengapa mereka bertarung dengan orang ini sampai mati? Para dewa Gu menjauh, menghindari Hei Taiseng. Pertempuran dimulai. Satu sisi adalah kolaborasi antara yang benar dan yang jahat, mereka memiliki jumlah yang besar, tetapi suku Hei memiliki keunggulan teritorial dan sejumlah besar elang resonansi binatang buas yang terpencil untuk membantu mereka. Pertempuran berkecamuk. Para dewa Gu suku Hei semuanya siap mati mempertahankan rumah mereka, niat pertempuran mereka tinggi. Para dewa Gu Jalur Iblis hanya menginginkan keberuntungan, mereka tidak ingin mati, mereka sangat dibatasi.
Kecerdasan para Dewa Gu tidak dapat ditandingi oleh elang mahkota besi. Seketika, garis pertahanan kedua sangat stabil. Hei Taiseng melihat bahwa semua orang menghindarinya, jadi dia mendekati mereka sebagai gantinya. Meng Ji, serahkan nyawamu. Hei Taiseng berteriak dengan marah, menerkam ke arah Dewa Abadi peringkat 7 suku Meng yang paling dekat dengannya. Apa aku akan takut padamu? Meng Ji melawan balik dengan berani. Ledakan. Keduanya bertarung saat langit bergemuruh, gelombang kejut yang hebat dikirim keluar. Setelah beberapa putaran, Meng Ji yang sombong dan angkuh berbalik dan melarikan diri. Dia pemberani, tetapi Hei Taiseng lebih dari sekadar pemberani, dia orang gila yang tidak takut mati. Dia bertarung dengan Meng Ji dengan menyebabkan luka pada keduanya, dia mencoba untuk jatuh bersama. Setelah beberapa kali, Meng Ji tidak tahan lagi, dia segera mundur. Hei Taiseng akan mengejarnya, tetapi dia mendengar Dewa Abadi suku Hei berteriak minta tolong, dia berbalik untuk membantu mereka. Guan Chou, ambil ini. Hei Taiseng menyerbu ke depan, cahaya gelap meledak dan menelan sekelilingnya. Guan Chou adalah Dewa Abadi jalur transformasi, dia telah berubah menjadi singa. Dia meraung saat dia menabrak Hei Taiseng. Pada saat berikutnya, singa yang telah diubah Guan Chou terbang keluar seperti boneka kain. Hei Taiseng menyerangnya lagi. Guan Chou menjerit, berubah menjadi burung kecil dan terbang menjauh. Pengecut, Hei Taiseng tidak bisa mengejar, dia mendengus. Tatapannya menyapu sekeliling, dia menargetkan Gu Immortal peringkat 7 yang lebih dekat dengannya, Liu Xuanzhen. Liu Xuanzhen sangat tanggap. Melihat Hei Taiseng mendekat, dia mundur. Hei Taiseng mengejarnya, jadi Liu Xuanzhen pergi ke Dewa-Dewa Tiandu. Tubuh Dewa-Dewa Tiandu bergetar, dia berbalik dan pergi. Liu Xuanzhen kemudian memikat Hei Taiseng ke arah cendekiawan bebas, dia mendengus saat pertempuran tiga arah dimulai. Bum bum bum, sesaat kemudian, dalam bentrokan yang intens, Liu Xuanzhen dan cendekiawan bebas dipaksa mundur. Hei Taiseng terus melawan semua orang, dia tak terhentikan. Di langit, tetua tertinggi pertama suku Hei mendesah, Taiseng, anak ini. Dia tahu bahwa Hei Taiseng memiliki teknik khusus, dia dapat menghabiskan masa hidupnya untuk meningkatkan kekuatan gerakan pembunuhnya. Dia bertarung dengan mengorbankan hidupnya. Para Dewa Gu yang saleh dan jahat tidak ingin mati, itu benar. Namun hanya dengan alasan ini, tidak mungkin ada yang bisa melawannya. Hei Taiseng merupakan kemunduran besar bagi para Dewa Gu. Mereka semua adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi yang tinggi dan metode yang mengesankan. Dalam pertempuran sebelumnya, para Dewa Gu yang lebih lemah sudah tersingkir. Namun, tidak peduli seberapa kuat Hei Taiseng, dia tidak dapat mencapai level peringkat 8. Dia tidak dapat membalikkan keadaan sendirian. Elang resonansi ditangkap atau dibunuh, sementara Dewa Abadi suku Hei mati satu persatu. Pertarungan sampai mati. Menjelang akhir pertempuran, Hei Taiseng adalah satu-satunya yang tersisa. Dia bermandikan darah, dia berdiri dengan gagah dan tegap, menatap Dewa Abadi di sekitarnya, dia tertawa keras, baiklah, datang dan bunuh aku. Para dewa melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang bergerak. Ekspresi Liu Xuanzhen rumit, dia tahu bahwa Hei Taiseng sudah kehabisan tenaga. Esensi abadinya telah dikeluarkan, dia bukan ancaman. Tetapi dia tidak dapat menyerang. Hei Taiseng menggerakkan bibirnya, kalau begitu biarkan aku. Sambil berkata demikian, dia menyerang Dewa Abadi di depan. Serangan terakhirnya, dia mati saat menyerang. Itu tragis. Itu berani. Hei Taiseng mati, para dewa tidak memiliki rintangan yang tersisa, mereka menuju garis pertahanan terakhir suku Hei. 12 elang terbang menghalangi mereka. Elang musuh dengan niat membunuh yang meluap, elang alis absolut dengan aura ilahi, elang bayangan dengan sosok yang tidak jelas, elang pemakan paus dengan tubuh berotot besar. Tanpa kecuali, mereka semua adalah binatang buas kuno yang sunyi, memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7. Tetua tertinggi pertama suku Hei dan 6 tetua lainnya turun dari langit. Pada saat ini, mereka tidak lagi menaruh harapan lebih jauh untuk diselamatkan, mereka keluar untuk bertempur. Formasi pertempuran kuno, Green City Amukan. 4 tetua tertinggi teratas bergabung, kekuatan mereka dapat menyaingi Gu Immortal peringkat 8. Gu Immortal yang saleh dan iblis berpisah sekaligus. Sumber daya lebih penting. Sekarang, semua orang telah mendapatkan banyak,
tetapi mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Energi mental mereka terkuras, esensi abadi mereka juga dikeluarkan. Siapa yang akan bertarung melawan Green City Amukan dalam keadaan ini? Siapapun yang tertangkap akan sangat tidak beruntung. Di langit tanah terberkati Iron Eagle, ada 12 sarang elang yang bentuknya aneh. Sarang elang ini bukan sarang elang kayu bulat, mereka menyimpan bahan abadi peringkat 8 yang berharga. Seketika, banyak sekali dewa abadi yang memperebutkan mereka. Pertarungan itu menjadi kacau balau. Green City Rampage melakukan pembantaian besar-besaran, banyak orang yang tidak beruntung tewas di tangan 4 tetua tertinggi. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Ini terlalu berbahaya, ayo. Nian Erfu meraih Nian Er Pingzi yang pingsan saat dia diam-diam mundur. Aku tidak bisa tinggal di sini. Pisui Han juga mundur, dia telah memperoleh beberapa sarang elang, dan telah memperoleh sejumlah besar material abadi peringkat 8. Beberapa dewa abadi Gu yang cerdik mulai pergi. Kedua belas sarang elang itu semuanya hilang. Tiba-tiba, di udara, ada riak-riak saat sarang elang ke-13 muncul, menarik perhatian semua orang. Para dewa berteriak, menerkam. Ini milikku. Cudu tiba-tiba muncul, menghalangi semua dewa. Ah, dewa penguasa. Para dewa terkejut, menghentikan gerakan mereka. Cudu kuat, jauh lebih kuat dari Hei Tai. Seng, seluruh kekuatan suku Liu sebagai kekuatan super tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Di seluruh dunia Dewa Gu Dataran Utara, hanya orang-orang seperti Qin Bai Seng yang bisa melawannya. Pada tahap pertempuran ini, semua orang berada dalam kondisi yang buruk. Namun, ini adalah pertama kalinya Cudu bertindak. Seketika, tidak ada yang berani maju. Cudu berhasil menghalangi para dewa, itu untuk mendapatkan sarang elang ke-13 yang misterius ini. Amukan kota hijau datang menerjang, sebuah suara keras seperti guntur, Cudu, beraninya kau. Cudu tertawa dingin, kenapa aku tidak? Ledakan, kedua belah pihak bentrok, raksasa yang berubah menjadi amukan kota hijau terlempar oleh Cudu dalam satu gerakan. Formasi pertempuran kuno itu kuat, tetapi itu semua berkat kalian. Dalam kondisi kalian, tidak ada satupun dari kalian yang dapat menandingiku. Cudu berdiri dengan angkuh di udara, menatap para makhluk abadi. Para makhluk abadi ingin menyerang, tetapi mereka juga ingin orang lain melakukan pekerjaan itu, sehingga mereka dapat menuai keuntungan. Hanya gerombolan, komentar Cudu, sebelum melangkah maju untuk meraih sarang elang di belakangnya. Tiba-tiba, perubahan yang mengejutkan terjadi. Sebuah rumah Gu abadi muncul, menghantam kepala Cudu. Pondok jerami sederhana, seorang dewa Gu berteriak, dia menyadari bahwa ini adalah bekas rumah Gu abadi suku Dongfang. Enyahlah, Cudu menamparkan, menciptakan suara yang keras. Buk, bam, pondok jerami sederhana benar-benar terpental oleh tamparannya. Astaga, semua orang menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Cudu berhasil menempatkan sarang elang ke-13 ke dalam lubang abadi miliknya sendiri. Selanjutnya, tatapannya jatuh pada Green City Amukan. Keempat tetua tertinggi merasakan gelombang keputusasaan. Tunggu, tepat saat Cudu hendak memberikan pukulan mematikan, sebuah suara bergema di seluruh tempat. Aura yang tak terukur, seperti gunung tak berbentuk, menyelimuti seluruh area dalam sekejap. Dewa Gu peringkat 8, Dewa Surgawi Baizu. Para dewa terguncang, identitas suara itu muncul di benak mereka. Pada titik pertempuran ini, Dewa Gu peringkat 8 akhirnya muncul. Tidak yakin apakah dia datang sendiri, lagi pula, hanya suaranya yang terdengar. Bukankah sudah disepakati bahwa para ahli hebat peringkat 8 tidak akan ikut campur secara pribadi? Beberapa dewa abadi jalur lurus yang mengetahui beberapa informasi orang dalam menjadi bingung. Pada saat berikutnya, para dewa mendengar suara Dewa Surgawi Baizu, pertempuran suku Hei berakhir di sini, anggota suku Hei yang tersisa telah tunduk padaku. Mulai sekarang, ini adalah wilayah suku Baizu. Kami bersedia mengubah nama keluarga kami menjadi Baizu. Tetua suku Hei menanggapi. Para dewa terguncang, masalah ini sangat besar, situasi di dunia dewa abadi dataran utara akan segera berubah. Orang-orang yang lebih pintar tahu, Dewa Surgawi Baizu dapat mengatakan ini karena dia telah mencapai kesepakatan dengan para ahli hebat peringkat 8 lainnya. Tidak perlu pergi, aku mengadakan perjamuan selama 3 hari 3 malam untuk semua orang. Dewa Surgawi Baizu berkata lagi. Wajah para dewa abadi suku Hei yang tersisa berkedut.
Medan perang yang masih dipenuhi darah dari pertempuran sebelumnya akan mengadakan perjamuan. Perubahan itu terlalu tiba-tiba dan mendadak. Selamat kepada suku Baizu, selamat kepada Dewa Surgawi. Para Dewa Abadi dari Jalan Kebenaran dengan cepat mencapai kesepakatan, memberikan banyak tanggapan. Para Dewa Abadi dari Jalan Iblis dan Dewa Abadi Tunggal merasa gelisah dan gelisah. Cudu mendengus dingin, suaranya keras dan melengking. Dia pergi sambil melambaikan lengan bajunya. Di bawah tatapan semua orang, dia terbang menjauh ke Cakrawala. Hahaha, dia memang dewa penguasa, aku juga akan pergi. Di tengah keheningan, Hui Fengzi tertawa terbahak-bahak. Kemudian, angin bertiup di sekujur tubuhnya, membantunya pergi dengan cepat. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya juga tertuju padanya. Hui Fengzi adalah orang tercepat di dataran utara. Yao Huang pernah mencoba menangkapnya tetapi gagal. Itu adalah pencapaian terbesar dan paling membanggakan Hui Fengzi. Cudu dan Hui Fengzi punya nyali besar, mereka tidak memberi muka kepada Dewa Langit Baizu. Para dewa lainnya punya ide yang berbeda, tetapi tidak ada yang berani pergi. Dewa Langit Baizu tidak mengatakan apa-apa, dia melihat mereka pergi. Tetua tertinggi pertama suku Hei dengan cepat berteriak, melapor ke Dewa Langit, lupakan Hui Fengzi, tetapi Cudu telah mengambil sarang elang ke-13, warisan sejati Hei Fan ada di dalamnya. Para dewa mendengar tentang ini dan menjadi ribut, mereka diam-diam mulai berbicara pelan. Semua orang telah mendengar reputasi dan ketenaran Hei Fan. Orang ini adalah kebanggaan suku Hei, dialah yang memimpin suku Hei ke status mereka saat ini sebagai kekuatan super. Jika dia masih hidup, siapa yang berani menyerang suku Hei? Tidak perlu khawatir, aku tahu tentang itu. Dewa Surgawi Baizu berbicara lagi, nada suaranya sangat tenang dan polos. Jantung tetua tertinggi pertama berdebar, bibirnya bergetar, dia ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Tetua tertinggi kedua tiba-tiba berkata, melapor kepada Dewa Surgawi, tanah terberkati elang besi akan segera hancur. Jika kita mengadakan perjamuan di sini, itu mungkin tidak akan berlangsung bahkan setengah hari. Jangan khawatir, kami sudah bersiap sejak lama. Pada saat ini, 3 Dewa Gu muncul bersama. Para dewa itu melihat, menunjukkan ekspresi kesadaran. Ketiga dewa ini tidak lain adalah 3 Dewa Gu dari suku Baizu. Selama seluruh pertempuran di suku Hei, mereka menonton dari samping, ternyata mereka mengikuti perintah Dewa Surgawi Baizu, mereka bertugas menyelesaikan akibat pertempuran. Selanjutnya, 3 dewa abadi dari suku Baizu bekerja sama, melepaskan jurus pamungkas abadi. Efek jurus pamungkas itu langsung menunjukkan hasil, dalam sekejap, tanah terberkati elang besi yang berguncang dan hancur berhasil menjadi stabil. Melihat ini, banyak dewa abadi yang saleh dan iblis mengalami perubahan ekspresi. Jurus pamungkas abadi ini memiliki efek yang luar biasa, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, jurus ini belum pernah digunakan dalam catatan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa, suku Baizu tidak hanya memiliki Dewa Surgawi Baizu saja, dewa abadi lainnya juga merupakan karakter yang tangguh. Gong Er memberi salam kepada Dewa Langit. Selanjutnya, Dewa Abadi Gu dari suku Gong Er, maju sendirian, memasuki tanah terberkati elang besi dan memberi hormat ke arah langit. Tanpa adanya peringkat 9, peringkat 8 adalah penguasa yang mendominasi. Gong Er adalah orang yang sombong, tetapi menghadapi eksistensi peringkat 8, dia harus bersikap sopan, meskipun dia merasa murung di dalam. Selama saat-saat terakhir pertempuran suku Hei, Gong Er ingin menggunakan Aula Fajar Emas Rumah Dewa Abadi untuk merebut sumber daya di dalamnya. Tetapi Dewa Abadi Gu dari suku Baizu tersenyum saat mereka menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah demi dirinya sendiri. Gong Er tentu saja tidak akan mendengarkan mereka, tetapi segera, dia menerima pesan dari Pangeran Feng Xian. Isinya adalah, jangan bertindak gegabah, jika tidak, kamu akan membuat musuh dengan Dewa Langit Baizu. Jika Dewa Langit Baizu tidak senang dan membunuhmu, kamu pantas mati, aku pasti tidak akan membalas dendam untukmu. Gong Er mendengar ini dan tidak berani bertindak, meskipun dia sangat tidak mau di dalam hatinya, dia telah menderita kehilangan muka yang sangat besar. Dia telah mengerahkan Aula Fajar Emas untuk datang ke sini dan mengendalikan situasi, tetapi usahanya tidak sebanding dengan hasil yang diperolehnya. Awalnya, Gong Er ingin bertindak sebagai pemimpin jalan lurus, tetapi Dewa Gu garis keturunan Huang Jin lainnya sama sekali tidak menghiraukannya.
Tiga Dewa Gu suku Baizu mendengarkannya dan masuk ke Aula Fajar Emas sebagai tamu. Meskipun ini memberi Gong Er sedikit muka, ketiga dewa itu memiliki niat tersembunyi. Gong Er mewakili suku Gong, dia harus keluar. Ketika dia menyapa Dewa Surgawi Baizu, dia merasa sangat tidak senang terhadap Pangeran Feng Xian, sialan, kutukan. Kali ini, aku benar-benar kalah dari Pangeran Feng Xian. Dia bukan salah satu dari kita, dia hanya menantu suku Gong, seorang tetua tertinggi eksternal di suku kita. Biasanya, kekuatan super dengan sistem berbasis keluarga jarang memiliki tetua tertinggi eksternal. Ini tidak seperti sekte benua tengah, mereka dapat dengan mudah menerima orang lain sebagai tetua tertinggi eksternal mereka. Tetua eksternal yang bergabung dengan klan atau suku super biasanya memiliki hubungan dekat dengan salah satu dewa Gu suku tersebut. Misalnya, mereka bisa saja suami istri, atau saudara kandung. Peri Jiang Yu pernah bergabung dengan suku Hei, dia pernah menjadi selir Hei Cheng di permukaan. Identitas asli Pangeran Feng Xian adalah mata-mata dari Spirit Affinity House yang telah memasuki dunia Gu Immortal di Northern Plains. Dia bertanggung jawab atas rencana besar untuk mengawasi tanah suci Istana Kekaisaran, dan mengendalikan bangunan 88 yang sejati. Di masa mudanya, ia telah menjadi suami dari seorang wanita abadi suku Gong. Di bawah bantuan rahasia rumah Afinitas Roh, ia telah menjadi Dewa Gu tingkat 8, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar dan tidak banyak berinteraksi dengan suku Gong. Pangeran Feng Xian tinggal di dalam gua surga Feng Xian miliknya sendiri, ia tidak memperhatikan atau berkomunikasi dengan istrinya dari suku Gong, ia hanya tinggal bersama dua Dewa Gu pembantunya, Yulan dan Le Yao. Suku Gong sangat tidak senang karenanya, tetapi Pangeran Feng Xian adalah Dewa Gu tingkat 8, Dewa Gu suku Gong tidak dapat berbuat apa-apa selain menahan amarah mereka. Kali ini, setelah leluhur tua Suehu mengalahkan gabungan Yao Huang dan Dewa Langit Baizu, suku Gong membuat sebuah rencana. Mereka terus maju dengan membanggakan bahwa Pangeran Feng Xian adalah satu-satunya orang yang dapat mengalahkan leluhur tua Suehu. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan reputasi Pangeran Feng Xian untuk meningkatkan status suku Gong di jalan yang benar. Kedua, mereka juga dapat memaksa Pangeran Feng Xian untuk menjadi musuh leluhur tua Suehu. Jika mereka berdua bertarung, terlepas dari menang atau kalah, itu akan menguntungkan suku Gong. Rencana ini seperti menerjang dua burung dengan satu batu, tetapi bisakah seorang Dewa Gu tingkat 8 ditipu dengan mudah? Kali ini, Gong Er diberi pelajaran besar. Pangeran Feng Xian diam-diam mencapai kesepakatan dengan Dewa Langit Baizu. Orang bisa menebak bahwa Dewa Langit Baizu pasti membayar harganya untuk itu. Pangeran Feng Xian menyembunyikan masalah ini, tidak memberitahu suku Gong tentang hal itu. Dia mengorbankan keuntungan suku Gong dan menyimpan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang genting, dia mengirim surat, dia tidak meninggalkan bukti apapun yang dapat digunakan untuk melawannya. Suku Gong hanya bisa menanggung ini dengan diam, lagi pula, Dewa Langit Baizu hanya memberi muka kepada Pangeran Feng Xian. Suku Gong tidak memiliki ahli tingkat 8 lainnya, kekuatan adalah dasar. Untuk berbicara dengan setara, tiga Dewa Gu Baizu menstabilkan tanah yang diberkati elang besi, tidak hanya aman sekarang, mereka bahkan mulai memperbaikinya. Selama 3 hari berikutnya, tanah yang diberkati elang besi mengadakan perjamuan besar. Di bekas markas besar suku Hei, kebangkitan suku Baizu dideklarasikan, niatnya sangat luar biasa, ada makna mendalam di baliknya. Hampir semua Dewa Gu bergabung dalam perayaan itu, selain pengecualian seperti Dewa Dominasi dan Hui Fengzi. Selain keduanya, mungkin ada yang lain. Misalnya, Dewa Gu misterius yang muncul selama pertempuran di suku Hei, orang yang mengendalikan pondok jerami sederhana. Tidak diketahui apakah mereka bersembunyi di antara para dewa sekarang, atau apakah mereka telah pergi secara diam-diam. Dewa Gu jalan lurus sebagian besar bergabung dalam perayaan pada hari pertama sebelum pergi. Suku Gong dengan Gong Er sebagai dewa abadi terkemuka adalah yang pertama pergi. Ketika mereka pergi, Gong Er berjalan dengan langkah percaya diri, tetapi orang-orang dapat melihat bahwa suku Gong sedang dalam keadaan putus asa. Yang kedua adalah suku Nian Er. Hanya 2 dewa abadi dari kekuatan super ini yang datang ke suku Hei. Salah satunya adalah dewa abadi jalur ruang angkasa peringkat 7 Nian Er Fu, sementara yang lainnya adalah anak pedang generasi saat ini, Nian Er Pingxi. Meskipun yang terakhir hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6,
ia telah mendapatkan banyak reputasi dalam pertempuran ini di suku Hei, ia menjadi terkenal dalam semalam. Tetapi ia membayar harga yang mahal. Monster tua racun mayat menatap Nian Erping Zi dengan penuh kebencian, ia menggertakkan giginya. Dendam kedua belah pihak sekarang sangat besar. Suku Meng, suku Yuan, suku Nuer, suku Yelui, dan yang lainnya pergi satu persatu. Suku Liu, suku Yao, suku Guan, ketiga dewa abadi suku ini menghadiri seluruh perjamuan, tinggal sampai akhir. Setelah 3 hari 3 malam, mereka pergi, mereka memberi suku Bai Zhu banyak wajah. Itu karena ketiga suku ini berbeda dari suku Huang Jin lainnya, mereka cukup dekat dengan wilayah suku Bai Zhu saat ini, mereka perlu menjalin hubungan baik. Adapun jalur iblis dan para dewa penyendiri, mereka pergi sepenuhnya setelah 3 hari 3 malam. Semakin kuat mereka, semakin cepat mereka pergi. Ada juga beberapa ahli Gu Immortal yang tetap tinggal, berusaha mendekati suku Bai Zhu. Jika itu adalah suku Huang Jin lainnya, ketika mengadakan perayaan, mereka tidak akan mengundang semua orang ini. Tetapi Dewa Surgawi Bai Zhu dulunya adalah seorang dewa penyendiri. Para dewa penyendiri dan para dewa Gu jalur iblis dapat menerima undangannya dan tinggal di sini. Sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai kita bertemu lagi, maafkan kami karena tidak mengantarmu. Selama 3 hari ini, tanah terberkati Iron Eagle telah sepenuhnya diperbaiki. Pintu masuk tanah terberkati terbuka, para dewa Gu suku Hei dan para dewa Gu suku Bai Zhu berdiri di pintu masuk, berbicara dengan nada sopan saat mereka mengantar semua dewa Gu yang pergi. Para Gu Immortal yang pergi, terlepas dari faksi mereka, mendesah pada diri mereka sendiri. Setelah pertempuran di suku Hei ini, seluruh situasi di dunia Gu Immortal dataran utara berubah. Para Gu Immortal suku Hei menyerah, mereka harus mengusir para Gu Immortal yang menyerbu rumah mereka. Mereka benar-benar merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Dewa Surgawi Bai Zhu membuat mereka melakukan ini, dia mempermalukan mereka. Di antara mereka, tetua tertinggi pertama suku Hei paling merasakannya. Selama pertempuran di suku Hei, dia menderita luka terberat. Dewa Surgawi Bai Zhu secara pribadi menggunakan metode penyembuhannya untuk menyembuhkan para Gu Immortal suku Hei lainnya, kecuali dia. Dia pucat, dia mengantar para tamu dalam keadaan terluka, dia memuntahkan darah dari waktu ke waktu, dia tampak sangat menyedihkan, seluruh wajahnya hilang. Tetua tertinggi pertama suku Hei mengerti, aku sengaja mengungkap fakta tentang warisan sejati Hei Fan sebelumnya, aku ingin Dewa Langit Bai Zhu menyerang Cudu. Jika dia terbunuh, kita bisa membalas dendam atas invasi Cudu. Jika dia gagal, dan Cudu melarikan diri, dengan kepribadiannya, dia pasti akan membalas dendam pada suku Bai Zhu. Memikirkan bahwa Dewa Langit Bai Zhu memilih untuk tidak melakukan apa-apa, dia tahu bahwa ini adalah rencanaku, jadi, dia telah menekan dan menghukumku secara diam-diam selama 3 hari terakhir. Kesedihan, rasa sakit, kebencian, ketakutan, segala macam emosi bercampur aduk dan memenuhi tetua tertinggi pertama suku Hei. Setelah mengantar Dewa Gu terakhir pergi, Dewa Gu dari suku Hei dan suku Bai Zhu pergi menemui Dewa Langit Bai Zhu. Di tingkat tertinggi tanah terberkati elang besi, aula diskusi asli suku Hei, semua orang bertemu dengan Dewa Langit Bai Zhu. Salam untuk Dewa Langit. Para dewa berdiri di tempat, memberi penghormatan. Semua orang telah bekerja keras. Dewa Langit Bai Zhu duduk di posisi tertinggi, dia tersenyum, mulai sekarang, Dewa Gu suku Hei akan mengubah nama keluarga mereka menjadi Bai Zhu. Sumber daya suku Hei telah diambil oleh para dewa dataran utara, itu adalah fakta yang sudah pasti. Ini juga hasil yang aku dapatkan setelah bernegosiasi dengan para ahli tingkat 8 lainnya. Di masa depan, kalian tidak dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk membalas dendam. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Para dewa dengan cepat menanggapi dengan tanda terima. Dewa Langit Bai Zhu berhenti sejenak sebelum berkata, tetapi warisan sejati Hei Fan bukanlah masalah kecil, itu melibatkan ahli tingkat 8. Bahkan jika aku tidak mengolah jalur waktu, aku dapat menggunakannya sebagai referensi. Abaikan Cudu untuk saat ini, aku sudah tahu lokasi gua surga Hei Fan. Setelah beberapa waktu, kita dapat menyerangnya dengan paksa dan mendapatkan semua yang ada di dalamnya. Dewa Langit Bai Zhu tidak mengantisipasi akan memperoleh warisan sejati Hei Fan.
Warisan sejati ini bahkan tidak dapat diperoleh oleh anggota suku Hei sendiri, apalagi dia sebagai orang luar. Manfaat sejatinya adalah surga Gua Hei Fan, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya terkumpul di dalamnya. Ini cukup untuk memikat peringkat 8 manapun. Tetua tertinggi pertama suku Hei mendengar ini dan merasa sangat terkejut. Lokasi surga Gua Hei Fan adalah rahasia terbesar di suku kami. Termasuk aku, hanya 4 tetua tertinggi lainnya yang tahu. Bagaimana Dewa Langit Bai Zhu bisa mengetahuinya? Jangan bilang, seseorang diam-diam tunduk padanya sebelum ini. Rahasia ini diceritakan kepadanya. Mengetahui hal ini, Tetua Agung pertama suku Hei merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, tubuhnya menggigil ketakutan. Dia langsung berlutut di lantai, bersujud kepada Dewa Langit Bai Zhu dengan cara yang berlebihan. Aku telah gagal dalam tugasku, aku sangat bersalah. Tolong hukum aku, Dewa Langit. Oh, kegagalan apa itu? Dewa Langit Bai Zhu menatap Tetua Agung pertama suku Hei, menunjukkan ekspresi senyum samar. Tetua Agung pertama suku Hei merasakan keringat dingin di dahinya, dia tidak bisa memberitahu Dewa Langit Bai Zhu tentang rencananya 3 hari yang lalu, itu akan menyinggung ahli hebat. Karena itu, dia mengalihkan topik, dalam pertempuran di suku Hei ini, kami mengantisipasi bahwa Fang Yuan akan muncul untuk menuai beberapa keuntungan. Dalam seluruh pertempuran, kami telah menggunakan metode penyelidikan abadi terus-menerus, tetapi kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Aku telah gagal menangkap Fang Yuan, itu adalah kesalahanku. Dewa Langit Bai Zhu tersenyum, metode investigasimu cukup unik, itu benar-benar dapat mengungkap iblis dunia lain. Aku khawatir Fang Yuan benar-benar tidak datang. Sayang sekali, jika dia muncul, aku akan menangkapnya. Dengan alat tawar-menawar ini, aku tidak perlu membayar harga yang begitu besar. Ternyata, suku Hei dan Dewa Langit Bai Zhu telah berdiskusi untuk memasang jebakan terhadap Fang Yuan. Fang Yuan adalah biang keladi di balik masalah tanah suci pengadilan kekaisaran, sudah diketahui secara luas, dunia abadi Gu Dataran Utara tahu bahwa Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap dan jangkrik musim semi musim gugur. Pertempuran suku Hei adalah kesempatan yang tidak terlihat dalam ratusan tahun, untuk berpikir bahwa Fang Yuan tidak datang. Ini di luar dugaan mereka, lagi pula, Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap, mudah baginya untuk muncul. Mereka tidak tahu tentang masalah setelah pertempuran Gunung Yitian. Saat ini, perjalanan abadi tetap berada di tangan pengadilan surgawi. Adapun gerakan pembunuh abadi investigasi yang dapat mengungkap iblis dunia lain, itu juga memiliki asal-usul yang aneh. Suku Hei pernah memiliki iblis dari dunia lain. Saat dia masih menjadi Gu Master biasa, dia menunjukkan bakat luar biasa dan menarik perhatian para petinggi. Taktik pertempuran burung pipit kuartet yang dia ciptakan adalah permainan yang sangat disukai oleh 4 tetua tertinggi suku Hei. Mereka tidak bisa berhenti memainkannya bahkan sampai sekarang. Setelah pencarian jiwa, Gu Immortal suku Hei menemukan bahwa orang ini adalah iblis dari dunia lain. Karena itu, Gu Immortal suku Hei melakukan penelitian menyeluruh pada tubuhnya. Meskipun nyawanya hilang dalam prosesnya, mereka memperoleh jurus pembunuh abadi yang dapat mengungkap iblis dari dunia lain. Rahasia ini hanya diketahui oleh 4 tetua tertinggi suku Hei, Gu Immortal suku Hei lainnya tidak mengetahuinya. Dewa Langit Bai Zhu melanjutkan, tidak usah pedulikan Fang Yuan yang tidak datang ke sini. Suku Heimu cerdas dan tahu untuk bergabung dengan suku Bai Zhu ku tepat pada waktunya, itu hal yang baik. 3 hari kemudian, aku akan membantumu menyingkirkan masalahmu, kau akan dapat berpisah dan pindah sendiri. Jangan khawatir, selama kau dengan tulus melupakan masa lalu dan hidup sebagai Dewa Gu dari suku Bai Zhu, berpikir demi kepentingan suku kita dan berkontribusi pada suku, aku pasti akan memperhatikan dan memberimu hadiah atas kerja kerasmu. Ya, kami mematuhi perintah Dewa Langit. Dewa Gu suku Hei dengan cepat menanggapi. Tetua tertinggi pertama suku Hei bahkan berlutut di lantai, berteriak keras dengan sikap bersyukur dan gembira, Dewa Langit, kau murah hati, kau memaafkan kami atas ketidakmampuan kami benar-benar kagum dengan kemurahan hatimu. Kau bahkan memikirkan masalah kami dan akan membantu kami menyelesaikannya, kau benar-benar penyelamat suku kami. Sambil berkata demikian, dia bersujud dengan kepala terbentur lantai dengan keras, air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Namun di dalam hatinya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Penguasa surgawi Bai Zhu sangat terampil, dia langsung ingin menyingkirkan amukan kota hijau mereka.
Formasi ini tidak akan lagi menjadi milik 4 tetua tertinggi suku Hei mulai sekarang. Penguasa surgawi Baizu sangat senang, dia membiarkan mereka pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata penyemangat. Dia duduk dan tidak bergerak, dia berpikir dalam benaknya. Para dewa Gu suku Hei baru saja bergabung dengan kita, status mereka turun drastis, mereka jelas tidak dalam keadaan tenang, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Namun, baguslah bahwa tetua tertinggi pertama suku Hei memiliki sikap seperti ini sekarang. Upayaku untuk menekannya tidak sia-sia, aku bisa menyelamatkan nyawanya. Sayang sekali Fang Yuan tidak muncul, kalau tidak, jika aku bisa menangkapnya, kentunganku akan lebih besar. Sekarang, aku hanya bisa membayar harganya sendiri. Untuk memastikan bahwa para ahli tingkat 8 lainnya tidak bertindak, Dewa Langit Baizu membayar harga yang mahal, dia merasa sakit memikirkannya. Namun, hanya ada keuntungan setelah menanamkan modal. Saat ini, suku Baizu akhirnya memiliki fondasi untuk tetap bertahan di dataran utara. Dan ada juga gua surga Heifan, jika aku bisa menghancurkannya, kerugianku akan terisi kembali. Tentu saja, aku tidak bisa terburu-buru, aku perlu membiarkan suku pulih sekarang, dan memastikan bahwa ada kedamaian. Setelah pertempuran ini, aku telah membuat gelisah jalan yang benar. Jika aku menyerang gua surga Heifan sekarang, para ahli tingkat 8 lainnya tidak akan melihatku diam-diam dari samping. Untungnya, suku Hei kehilangan semua kekayaan mereka sekarang, para dewa yang saleh dan iblis merasa puas dengan keuntungan mereka. Kekuatan-kekuatan ini akan saling bertentangan dan menahan satu sama lain, untuk jangka pendek, mereka tidak akan menemukan masalah dengan suku Baizu. Dewa Surgawi Baizu memikirkan semua hal ini, dalam waktu yang singkat ini, dia dengan jelas menilai keadaan suku Baizu dan dirinya sendiri, dia jelas tentang tujuannya, dan siap untuk memulai rencana masa depannya.